Oke, audio roll. Ya. Camera action. Salam sehat sejahtera. Kita jumpa lagi di dalam program PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat. Ya, hari ini kita akan lanjutkan PSBB kita. Kita akan masuk dalam model spiritualitas yang kedua, yaitu kaum indrawi. Apa itu kaum indrawi? Silakan, Pendeta Ivan. Ya, jadi ketika kita kemarin membahas kaum naturalis, saat ini kita masuk ke pembahasan kaum indrawi, corak model kedua yang diajukan atau diberikan oleh Gary Thomas dalam buku Sacred Pathways-nya. Jadi dalam perjalanan spiritualnya, kaum indrawi ini merasakan dekapan hangat Tuhan lewat rangsangan-rangsangan yang ia terima dari kelima panca inderanya. Oke. Ya, kita akan lihat sebelum masuk ke lima panca indera yang ada dalam diri kita. Kita akan lihat terlebih dahulu dari pengalaman Alkitab. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana Alkitab menceritakan tipikal model yang kedua ini, di sana kita bisa melihat misalnya dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel dalam perjumpaannya dengan Tuhan, ia berulang kali merasakan berbagai pertemuan dengan indera-inderanya. Misalnya, ia merasakan angin, ia melihat kilatan dan tahta Allah yang megah. Ia juga mendengar suara kehadiran Tuhan seperti gemuruh air yang deras. Bahkan bagi bagian terakhir Yehezkiel 3, Tuhan meminta untuk merasakan kehadiran Allah dengan kecapannya. Kita bisa melihat itu rangkaian perjumpaan itu di Yehezkiel 1 pasal 1 sampai dengan Yehezkiel pasal yang ketiga. Nah, perjumpaan ini sungguh menakjubkan bagi Yehezkiel manakala ia mencoba membuka kelima inderanya untuk menangkap Tuhan. Bahkan diceritakan di akhir ia terpesona dan jatuh tertelungkup manakala bisa merasakan Allah dengan kelima panca inderanya ini. Nah, pengalaman perjumpaan Allah ini yang diterima oleh lima panca indera ini bukan hanya tertulis dalam kitab Yehezkiel, banyak lagi. Kalau perjanjian itu kan perjanjian lama, perjanjian baru ada. Perjanjian baru ada. Misalnya kalau kita melihat bagaimana Yohanes menulis kitabnya di kitab Wahyu, ia mencoba melukiskan penglihatannya tentang Yesus lewat penangkapan indera fisiknya. Di sana dikatakan suara Yesus digambarkan seperti aliran air yang sangat deras. Juga digambarkan wajahnya dalam penglihatannya. Wajah Yesus digambarkan seperti pancaran sinar matahari. Jadi kan sangat menyilaukan, tetapi juga megah begitu. Di situ tertulis dalam Wahyu 1 ayat 10 dan pasal 14 sampai dengan 17. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala pengalaman yang tertulis dalam Alkitab ini bermuara pada kenyataan bahwa Allah itu, kalau kemarin bisa dijumpai di dalam alam, tetapi di bagian yang kedua ini, bagi kaum-kaum indrawi, di sana coba dijelaskan bahwa Allah itu dapat dijumpai keagungannya, dapat menyatakan kehadirannya lewat panca indera kita yang telah ia berikan. Nah, kira-kira itu cara Alkitabiahnya. Nah, cara kita sekarang, bagaimana cara kita untuk mengembangkan perjumpaan dengan Allah melalui panca indera kita? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena ini langsung tepat sasaran ketika kita mau mencoba mengaplikasikan metode atau jalur yang kedua ini, atau pilihan yang kedua ini, atau corak spiritualitas yang kedua ini. Tetapi sebelum kita berangkat ke sana, yang perlu disadari adalah ketika kita ingin membangun keterhubungan dengan Allah lewat penggunaan indera-indera kita paling pertama harus disadari bahwa indera-indera yang hadir dalam tubuh kita itu diciptakan oleh Allah. Jadi perlengkapan indera kita ini berasal dari Allah. Dengan kesadaran ini, seseorang dapat mengasah inderanya guna menangkap suara atau kehadiran Allah dalam kehidupannya. Nah, proses memaksimalkan indera-indera ini sebenarnya dapat dilatih dengan memaksimalkan potensi kelima indera untuk merasakan Allah. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah memaksimalkan potensi indera pendengaran kita. Telinga, oke, pendengar. Jadi kalau kita lihat
gambaran di Alkitab kita sangat familiar dengan kitab Mazmur yang menunjukkan bahwa manusia itu dapat menjumpai Allah lewat mendengarkan suara atau bahkan menciptakan musik. Di sana Daud menciptakan tulisan-tulisan yang indah, puji-pujian ya, puji-pujian untuk kemudian dibacakan secara berirama kepada umat pada saat itu. Nah, sebenarnya cara ini tidak asing dalam tradisi kita, di mana pendengaran ini digunakan sebagai salah satu sarana untuk menangkap Tuhan. Misalnya, kalau kita di gereja, kita mencoba mendengarkan musik-musik rohani. Nah, musik-musik ini menjadi bagian penting dalam penghayatan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dalam penelitian katakan bahwa suara itu menstimulasi otak lebih dari kata-kata yang disampaikan. Jadi ketika ya contohnya anak bayi Pak Mades habis punya anak begitu kan, dulu kan mendengarkan musik klasik untuk anak. Jadi di sana ternyata suara itu punya potensi yang besar untuk membawa kita berefleksi tentang kehadiran Allah. Tentunya ketika mendengarkan musik bukan hanya musiknya tetapi juga syairnya, kata-katanya. Itu juga ada pengalaman juga tuh. Misalnya katakanlah lagi ada pergumulan yang biasanya muncul itu lagu gitu. Misalnya katakanlah lagi banyak masalah, yang muncul adalah lagu misalnya Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Artinya dari lagu itu berarti jadi oh ya Tuhan ada kok gitu. Jadi ya tadi bener, lewat lagu itu malah bisa menguatkan gitu. Iya, menguatkan sekaligus membawa kita untuk merasakan kehadiran Allah. Betul. Itu tentang pendengaran. Yang kedua tentang penciuman atau indera untuk membawa hidung ya, penciuman. Ini memang menjadi hal yang agak asing bagi kita gereja reformasi, tetapi penggunaan dupa dalam gereja menjadi sebuah hal yang tidak terpisahkan kalau kita lihat di gereja Katolik ya. Gereja Katolik masih ada pakai dupa itu. Gereja Katolik, terlebih lagi kalau di Alkitab kita melihat di Perjanjian Lama. Jadi ini yang terjadi dalam peribadatan Perjanjian Lama. Ada aroma yang dihirup selama ibadah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengingatkan dan membangkitkan keintiman umat dalam perjumpaan dengan Allah. Ketika ia membaui bau yang biasa ia cium di gereja, kemudian dia beraktivitas seperti biasa dan ia mencium bau yang sama, ia memorinya langsung dibawa ke dalam gedung gereja. Ia dibawa kembali berjumpa dengan Allah lewat indera penciumannya. Apakah hal ini tabu? Alkitab sendiri menuliskan tidak. Misalnya Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan rempah-rempah membuat dupa yang manis. Keluaran 25 ayat 6. Begitu juga Harun diberitahu untuk membakar dupa setiap pagi dalam Keluaran 30 ayat 7. Namun dalam kisah Alkitab sendiri sayangnya sama seperti yang mungkin terjadi saat ini, terkadang dupa ini disalahgunakan. Itu malah menyan itu malah jadi mistis. Malah jadi mistis. Itu juga terjadi dalam Alkitab, misalnya dalam 2 Raja-Raja 22 sampai 22 ayat 17 atau Yeremia 1 ayat 16. Di sana dupa ini disimbolkan untuk penyembahan terhadap berhala. Tetapi dari dua sudut pandang yang ada dalam Alkitab sini kita dapat menarik bahwa penggunaan dupa itu tidak ditolak, tetapi penyalahgunaannya itu ditolak. Asalkan penggunaan bau ini ditujukan sebagai sarana kita untuk merefleksikan tentang kehadiran Allah dimanapun, ini menjadi sebuah hal yang baik bagi kita yang mungkin terbiasa atau kuat dengan penciuman. Jadi wangian ini dapat menjadi jembatan kita untuk terhubung dengan Allah. Oke, berarti itu hidung, penciuman. Hidung. Sekarang yang ketiga? Yang ketiga sentuhan atau indera peraba. Nah ini yang menarik, ada seorang tokoh namanya Helen Keller. Helen Keller. Helen Keller ini menjadi sebuah contoh yang baik bagaimana seseorang menggunakan indera perabanya untuk dapat berjumpa dengan Allah. Ya karena kan Helen Keller ini kan dia buta dan juga tuli kan? Iya, ia buta, tuli, tetapi kemudian ia menjadi penulis, aktivis, politikus maksudnya, dosen, advokat bagi penyandang disabilitas, dan pembicara ini atau Helen Keller ini suaranya amat didengar oleh dunia. Betul. Namun yang menarik bukan kisah suksesnya, tetapi bagaimana perubahan dia menerima apa yang terjadi dalam dirinya. Perubahan kehidupannya terjadi manakala ia mampu memanfaatkan indera perabanya untuk berkomunikasi dengan dunia. Salah satu gurunya waktu itu bernama Anne Sullivan
yang juga sama penyandang disabilitas. Ia mendampinginya dan mengajarinya cara untuk menggunakan sentuhan dan gerakan-gerakan jari. Nah, pembelajaran ini dilangsungkan dengan mudah atau dapat ditangkap Helen Keller dengan mudah, manakala akhirnya Helen Keller menyadari ada rahasia bahasa yang terletak pada atau ketika kita merasakan sebuah benda. Nah, waktu itu contohnya ketika Anna Sullivan ini ingin menunjukkan bahwa ini air, Anna Sullivan memberikan air dingin di telapaknya. Diminta Helen Keller ini untuk merasakan bagaimana rasanya air, dingin, cair, dan seterusnya. Dan dalam pelatihan ini Helen Keller merasakan ada seolah-olah jiwa yang terkandung dalam sebuah benda, sehingga dari benda itu ia merasakan ada bisa bersentuhan dengan dunia ya, bisa melihat dunia betul ya. Walaupun matanya buta tapi bisa melihat dunia karena sentuhan ya. Iya, nah ini juga yang membawanya untuk merefleksikan Tuhan dalam kehidupannya. Kita memang secara jujur mengakui menempuh jalan yang berbeda dengan Helen Keller. Namun kita dapat belajar bahwa ternyata sentuhan itu dapat membantu seseorang untuk mengenal dan merefleksikan sebuah makna lebih dalam. Jadi bisa ketika menyentuh, kita bisa merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sentuhan-sentuhan yang biasa kita lakukan ketika kita melakukan sentuhan itu dengan kalau di gereja kan misalnya salam damai, kita bersentuhan dengan sesama, atau ketika kita ngobrol, kita menepok bahu kan juga ada keterhubungan lah begitu ya. Nah, yang menarik kalau untuk mengolah spiritualitas kita, sentuhan ini dapat dimanfaatkan. Salah satu contohnya, Gary Thomas mengatakan bisa digunakan untuk berdoa, sarana untuk berdoa. Jadi ia menggambarkan sentuhan, ia mengatakan bahwa sentuhan-sentuhan di dalam tubuhnya membuat ia merefleksikan karya dan kehendak Tuhan lebih dalam. Misalnya ia mencontohkan ketika ia berdoa, ia memegang matanya dan berkata, Tuhan, bantulah agar mata yang Engkau berikan ini mampu melihat terang dari jalanmu. Ketika ia menyentuh kaki, ia berkata, Tuhan tolong mantapkan langkahku sehingga aku dapat berjalan dengan tegak. Tangan dan seterusnya. Ia mencoba dalam doanya menyentuh bagian-bagian tubuhnya dan mengucap syukur atas berkat yang diterima oleh dirinya, yang disadari itu semua anugerah Allah. Jadi sentuhan itu ternyata bisa bermanfaat banyak dan bisa digunakan untuk olah spiritual juga gitu. Oke. Ini hal yang menarik nih, sentuhan ya ternyata bisa dipakai untuk kita terhubung dengan Allah ya kan. Nah, itu yang tadi ketiga ya. Iya. Tadi sentuhan. Nah, yang keempat indera penglihatan. Jadi ini yang paling biasa. Ya. Jadi penglihatan merupakan indera yang paling sebenarnya memiliki dampak dalam kehidupan manusia. Apa yang manusia lihat berpengaruh langsung pada kehendak dan komitmennya ketika ia menjalankan iman. Demikianlah Alkitab turut mempersaksikan pentingnya indera ini dalam ibadah mula-mula dalam Perjanjian Lama. Ketika Allah meresmikan ibadat Israel, waktu itu di Keluaran 35 ayat 31, ia memanggil Bezael dan Oholiab untuk membentuk karya seni sebagai penghias tempat peribadatan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar umat menyaksikan keagungan Allah lewat karya seni yang dibuat oleh dua orang ini. Nah, jadi kita diajak untuk indera penglihatan ini melihat bahwa memang sebenarnya ibadah itu dapat terjadi atau perjumpaan dengan Tuhan itu dapat terjadi di mana saja, dan penglihatan menjadi sarana termudah seseorang untuk merasakan dekapan hangat tangan Tuhan. Jadi upaya untuk menemukan kehendak kehadiran Allah lewat indera penglihatan ini dapat dilakukan dengan cara menyaksikan sesuatu, bisa karya seni, bisa ikon. Kalau dalam tradisi gereja Katolik ada ikon-ikon Tuhan yang kemudian kita diajak untuk menatap lama dan kemudian diajak untuk berefleksi. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, yang menarik adalah beberapa kelompok persekutuan di London, Inggris, menggunakan metode ini untuk mencoba merefleksikan gambar Allah dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan di rumah. Jadi ada salah satu situs beralamat prayingincolor.com. Saya lagi mungkin apa tadi ditulis di itu ya, di deskripsi ya, biar Bapak Ibu bisa kalau mencoba. Jadi di bawah nanti kita tuliskan situsnya. Prayingincolor.com itu menyediakan beragam aktivitas rohani untuk melatih kepekaan indera penglihatan.
Di sana ada aktivitas, kita diajak menggambar, kita diajak mewarnai sebagai salah satu cara untuk merefleksikan Tuhan. Jadi lewat gambar kita, lewat kita mewarnai, kita diajak untuk melihat bagaimana keagungan Tuhan di dalam refleksi kita. Ini kayaknya kalau seniman-seniman banyak nih kayak gini ya. Nah, iya. Seniman-seniman ya. Tapi bukan hanya seniman, mungkin kita juga bisa melakukannya gitu, karena berdoa itu tidak harus tangan dilipat dan menutup mata gitu, tapi ternyata dapat dilakukan dengan berbagai hal, bahkan dengan menggambar atau mewarnai gitu sebagai cara kita untuk berefleksi. Menarik nih. Playingincolor.com ya, bisa dicoba. Playingincolor.com bisa dicoba nanti. Ya, yang terakhir, yang kelima. Yang terakhir adalah indera pengecapan. Bagaimana kita melatihnya? Nah, berbagai pengalaman kehidupan sering kita ibaratkan biasa kalau di luar ada pengalaman yang pahit, ada pengalaman yang manis. Ya, pahit itu kan rasa ya, manis rasa ya. Jadi kita sering kali menggunakan metafora ini dan menggambarkan kehidupan kita dengan rasa atau pengecapan. Nah, demikianlah indera pengecapan ini menjadi bagian yang sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita keseharian. Dalam olah spiritual, indera ini dapat memudahkan kita untuk merasakan Tuhan, manakala kita menggunakannya untuk merefleksikan kehidupan setiap kali kita mengecap sesuatu. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, biasanya nasi itu tidak pernah kita rasakan gitu kan. Wah, rasanya makan cepat aja ya. Tapi kalau kita sadar bahwa indera ini adalah pemberian Tuhan dan dapat digunakan untuk berefleksi, ketika kita makan nasi pelan-pelan kita mengunyahnya dengan soalnya katanya kan soal rasa lidah nggak bisa bohong kan. Iklan. Jadi kita mengunyah nasi itu pelan-pelan, begitu kita merasakan sambil bersyukur juga ya. Bersyukur, kita mungkin bisa dari nasi itu kita berefleksi dari bagaimana jerih petani, bagaimana pengolahannya, bagaimana pendistribusiannya dan seterusnya. Tapi ini juga bisa dilakukan di dalam gereja ketika kita menerima sakramen. Nah, biasanya perjamuan ya, kayak roti anggur ya. Roti dan anggur mungkin selama ini kita menerimanya meski dengan kusukan, tapi kita tidak mencoba menggunakan indera pengecapan. Berarti kita. Mungkin perlu juga tuh begitu ke terima roti dimakannya ngunyahnya tuh nggak buru-buru ya, pelan-pelan. Pelan-pelan dinikmati dan dihayati. Ini adalah tubuh Kristus. Begitu juga ketika minum pelan-pelan, ini adalah darah Kristus. Jadi indera pengecapan ini dapat membawa kita berjumpa dan berefleksi tentang karya Allah dalam hidup. Oke, terima kasih nih penjelasannya. Sudah lengkap, ada 5 panca indera ya, atau 5 indera kita sudah dikupas habis oleh Pendeta Ivan. Nah, sekarang tantangannya. Kalau kemarin kan pasti ada tantangannya ya kan, jangan sampai kalau yang alam kita menyamakan alam dengan Allah. Nah, kalau soal kaum indrawi ini kira-kira apa tantangannya? Sebenarnya tantangannya kurang lebih sama begitu dengan apa yang kemarin. Jadi yang perlu diperhatikan tantangannya ketika kita mencoba menjalani laku spiritual ini, yang pertama adalah kita seringkali atau orang tipe ini seringkali terjatuh pada yang disebut Gary Thomas menyembah tanpa keyakinan. Jadi hal ini terjadi ketika kita melihat olah hati tadi yang kita rasakan tadi kan, kemudian kita refleksikan dalam hati begitu. Itu lebih penting daripada olah pikiran. Padahal seharusnya perlu ada keseimbangan antara olah hati dan olah pikiran, sehingga apa yang dirasakan indera yang kemudian dicerna oleh hati tetap menjadi sebuah hal yang realistis. Jadi bukan ngawang-ngawang. Singkat kata, sebenarnya ketika kita mencoba menekuni jalur yang kedua ini atau spiritualitas tipe kedua ini, diperlukan kemampuan untuk mengkaitkan afeksi dan kognisi, perasaan dan pikiran, terutama ketika kita merasakan, kita mengkaitkan dengan pengalaman-pengalaman berdasarkan Alkitab. Itu yang pertama tuh tantangannya ya. Yang kedua, seringkali apa yang disebut Gary Thomas adalah mengidolakan keindahan. Sama seperti kaum naturalis, penyembahan berlebihan bagi kaum ini dapat terjadi manakala seseorang melihat imannya hanya berpusat pada hal-hal yang indah yang diterima oleh inderanya. Jadi ia benar-benar mengakui bahwa cara bertemu dengan Allah ini ya dengan indera kita. Dia tidak membuka kemungkinan bahwa Allah ternyata dapat dijumpai dengan cara lain, misalnya dapat di alam, bisa dapat dalam sebuah gereja dan seterusnya. Jadi seringkali karena terpesona dengan keindahan ini, ia menutup segala jalan tantangan ya, betul. Dan yang ketiga, sama seperti kaum naturalis lagi, apa yang disebut Gary Thomas adalah menyembah ibadah atau menyembah apa yang ia rasakan. Hal ini dapat terjadi jika kita melupakan realita bahwa objek yang kita sembah ini sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang kita rasakan. Jadi sama
kayak naturalis kemarin. Itu bisa itu tuh artinya misalnya kita ngelihat lukisan atau kita ngelihat patung, malah yang kita sembah lukisannya atau patungnya ya gitu kan. Nah ini kan yang sering terjadi gitu kan. Kalau kemana-mana bawa patungnya, bawa salib gitu kan. Padahal kan maksudnya bukan itu sarana untuk kita kemudian bisa melihat kepada Allah padahal kan begitu. Jadi tantangan yang terakhir yang dikatakan oleh Gary Thomas. Oke, kita harus melihat pada Allahnya ya sekali lagi ya. Kita harus lihat pada Allahnya, bukan kepada benda-benda yang tadi itu yang dapat kita rasakan, cium, lihat, seterusnya. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu kaum indrawi yang sudah kita kupas tuntas pada PSBB kali ini. Kalau masih penasaran untuk model spiritual lainnya, kita akan ketemu dalam PSBB selanjutnya. PSBB, pendalaman spiritual berbagi berkat.